Barreskrim tarik 13 laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Barreskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Saya katakan, tadi jika pertanyaannya apakah kami bisa memberikan maaf, hanya seorang pecundang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya dan hanya seorang pecundang yang tidak mau memaafkan orang yang telah meminta maaf. Jadi tolong jangan jadi pemuja atas caci maki kepada kepala negara, tapi menyalahkan relawan Pak Jokowi yang menempuh cara yang dilindungi atas nama konstitusi. Nah, sekarang proses hukum sudah jalan, kita serahkan saja ya apa yang akan diputuskan oleh proses hukum, dan tentu kita sebagai warga negara tinggal menunggu saja apa keputusan hukum tersebut. Kita apresiasi lah ya anak bangsa, warga negara yang memberikan laporan. Tentunya niatnya adalah baik ya, supaya warga negara yang lain dalam menyampaikan pandangan dan pendapat itu tidak mengandung unsur-unsur provokasi atau ujaran kebencian berdasarkan sara ataupun penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau Pak Rocky Gerung sama Pak Anies Baswedan ngobrol, cocok, dijamin. Karena sama-sama bermain di kata-kata, bisa pas. Rocky Gerung ya dia pembicara dan pemikir, cuman seringkali adabnya kurang, kata-katanya nggak pantas dalam kamus bahasa Indonesia yang dianggap jelek suka dikeluarkan. Contoh kata dungu, kata punya otak, kata tolol. Barreskrim Polri menarik 13 laporan polisi yang dilayangkan terhadap Rocky Gerung di berbagai daerah dengan dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Jihandani Raharjo Puro mengatakan, kepolisian saat ini telah menerima 13 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat terhadap Rocky Gerung. 13 laporan itu terdiri dari 1 laporan di Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Polda Sumatera Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya dilaporkan di Polda DI Yogyakarta. Laporan polisi dan pengaduan ini akan kita tarik ke Barreskrim untuk penyidikan lebih lanjut, kata Jihandani. Jihandani mengatakan pihaknya tidak membedakan antara laporan polisi dan pengaduan masyarakat, sebab keduanya akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Ia mengatakan penyelidikan dimulai dengan menganalisa laporan yang masuk, sedangkan untuk laporan dengan alat bukti video, penyelidikan akan menganalisa video yang dilaporkan. Jihandani mengatakan pihaknya telah memeriksa beberapa pelapor. Sebagian pelapor diperiksa di Polda jajaran dan Barreskrim. Selanjutnya penyelidik Barreskrim akan melihat apakah ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rocky Gerung. Jihandani menegaskan laporan polisi yang masuk bukan pasal penghinaan presiden atau pencemaran nama baik, sebab pasal tersebut merupakan delik aduan sehingga harus pihak yang merasa dirugikan yang melapor. Adapun yang dilaporkan terhadap Rocky Gerung adalah dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Laporan Rocky Gerung tak ditolak Barreskrim Polri. Mampus kau dungu. Laporan dari relawan terhadap Rocky Gerung yang dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo ternyata tidak ditolak oleh Barreskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa laporan terhadap Rocky Gerung tidak ditolak. Bukan laporan ditolak, tapi diarahkan untuk buat dumas atau aduan masyarakat, kata Brigjen Ahmad. Sebelumnya Sekjen Bara JP Rally Regan yang menjadi salah satu relawan yang melaporkan Rocky Gerung diminta untuk mengalihkan laporan menjadi aduan. Meskipun begitu, pihaknya telah menyerahkan bukti video ucapan menghina kepada penyidik. Bukti videonya sudah kami serahkan, kami sertakan yaitu kanal YouTube Refli Harun. Demikian ucapnya. Meskipun laporan awal ditolak, penasihat hukum Bara JP Ferry Manulang menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk membuat laporan baru setelah adanya klarifikasi dari pihak Presiden Jokowi yang merasa dirugikan. Pihaknya pun mengatakan bahwa aduan tersebut bisa berubah menjadi laporan setelah ada klarifikasi dari pihak Jokowi. Ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan dumas, tapi akan masih
masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Nama Roky Gerung sudah tidak asing sebagai tokoh nasional, gagasan dan ide sangat fenomenal sehingga apa yang diajarkan atau dikatakan menjadi viral. Roky Gerung sebagai bagian penyegar demokrasi bagi Indonesia yang sangat produktif terutama untuk mengimbangi kebijakan pemerintah dan juga memberikan edukasi politik yang cerdas dan kritis. Saking pintar dan cerdasnya, ada anekdot seorang penegak hukum pun ragu dan pilih mundur untuk melakukan penindakan atau sekedar bertanya ke Roky Gerung atas ucapan atau pernyataan yang dianggap kontroversial dan tidak produktif bagi rezim berkuasa. Bagi Roky Gerung, bisa jadi terlahir dan hidup di bumi Indonesia ditakdirkan menjadi oposisi tulen yang super cerdas dan menjadi aset bagi kelaziman dan dialektika demokrasi. Jangan salah, banyak politisi hebat dan saat ini berada di pemerintahan baik duduk di eksekusi atau legislatif adalah pengagum atau murid dari Roky Gerung. Bisa dibilang jika sang Roky Gerung sang pencerah dan juga sang pemberontak untuk misi kemanusiaan dan juga penegak demokrasi. Mungkin sudah tidak heran atau syok bagi Roky Gerung sering dilaporkan oleh sebagian atau kumpulan masyarakat Indonesia yang tidak cocok dan merasa terancam apa yang diucapkannya. Roky Gerung bukankah pengacau negara atau bagian negara yang hanya dibenci atau disingkirkan? Roky Gerung yang memilih hidup sendiri tentunya tidak mungkin berpikir praktis menjalin sebagai politisi pada umumnya jika tindakan dan ucapannya bersayap dan berlumuran kepentingan. Udah sering bagi Roky Gerung dilaporkan pihak berwajib dan sebenarnya pelaporan tersebut justru banyak memberikan keuntungan bagi Roky Gerung. Diri Roky Gerung tambah elektabilitas dan juga ide dan gagasannya akan semakin terpublikasi luas yang bisa membuat gerak dan juga letupan sosial dan gerakan politik. 3 laporan di Polda Kalimantan Timur dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya dilaporkan di Polda DI Yogyakarta. Laporan polisi dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut, kata Juhandani. Juhandani mengatakan pihaknya tidak membedakan antara laporan polisi dan pengaduan masyarakat sebab keduanya akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Ia mengatakan penyelidikan dimulai dengan menganalisa laporan yang masuk, sedangkan untuk laporan dengan alat bukti video, penyelidikan akan menganalisa video yang dilaporkan. Juhandani mengatakan pihaknya telah memeriksa beberapa pelapor. Sebagian pelapor diperiksa di Polda Jajaran dan Bareskrim. Selanjutnya penyelidik Bareskrim akan melihat apakah ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Roky Gerung. Juhandani menegaskan laporan polisi yang masuk bukan pasal penghinaan presiden atau pencemaran nama baik, sebab pasal tersebut merupakan delik aduan sehingga harus pihak yang merasa dirugikan yang melapor. Adapun yang dilaporkan terhadap Roky Gerung adalah dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Laporan Roky Gerung tak ditolak Bareskrim Polri. Mampus kau dulu. Laporan dari relawan terhadap Roky Gerung yang dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo ternyata tidak ditolak oleh Bareskrim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan